Para suster, bapak ibu, oma opa dan adik-adik sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat? Selama libur beberapa hari ini, barangkali kita lebih segar, lebih sehat, walaupun mungkin ada beberapa orang yang mau pergi berlibur ternyata macet yang sangat parah. Mungkin niatnya mau liburan, tapi mungkin menjadi ada beban tertentu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari yang suci ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Satu Allah dengan tiga pribadi yang agung. Gereja sungguh menyadari bahwa pada dasarnya gereja dibentuk dan lahir dan diutus dari persekutuan ini. Gereja menyebut dirinya sebagai persekutuan trinitaris. Untuk mau mewartakan bahwa gereja mengimani sungguh satu Allah kita dengan tiga pribadi yang agung itu, berbeda tetapi satu, mereka membentuk persekutuan kasih. Persekutuan kasih itulah yang selalu diwartakan gereja kepada kita setiap kali kita merayakan perayaan ini. Maka surat Santo Yohanes ketika mewartakan Allah adalah kasih, itu adalah pernyataan iman yang sudah definitif, yang sudah sempurna. Dan memang itulah para saudara-saudari yang diimani oleh gereja, yang diwartakan oleh gereja suci, bahwa Allah adalah kasih. Sejak awal gereja perdana, Allah yang adalah kasih inilah yang diimani oleh gereja, terus dihidupi, terus dicari bentuk-bentuk bagaimana supaya gereja itu boleh menghadirkan Allah yang adalah kasih itu. Bagaimana supaya gereja lewat kehadirannya, lewat karya-karyanya, lewat kemartirannya, itu tak lain dan tak bukan supaya Allah yang adalah kasih ini boleh dirasakan banyak orang, boleh dilihat banyak orang. Tentu para saudara-saudari, ada banyak orang ingin mengajukan pertanyaan untuk memperdebatkan bagaimana mungkin manusia bisa mengimani dan menyembah Allah yang demikian. Tetapi terlepas dari semua perdebatan itu, gereja ingin berlutut dan menyembah bahwa Allah kita itu memang adalah Allah yang Tritunggal. Allah yang satu dengan tiga pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, di mana kita melihat Allah yang demikian? Allah yang adalah kasih itu kita sembah dalam diri Yesus Tuhan kita. Dialah pribadi Allah yang sungguh menampilkan wajah Bapa yang berbelas kasih. Di dalamnya sempurna sekali pengampunan. Di dalamnya sempurna sekali penerimaannya bagi orang-orang yang berdosa. Dan di dalamnya terpampang secara sempurna jalan kebenaran dan kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita ingat dengan baik sekali apa yang diwartakan dalam bacaan yang pertama, bahwa pada zaman perjanjian lama, Allah yang demikian itu sudah disembah oleh para umat beriman yang percaya kepada Yahweh. Dan mereka sungguh menyadari tidak ada nama lain dari Tuhan itu selain Allah yang berbelas kasih itu. Nanti kalau kita membaca lagi dalam rentetan perjalanan bangsa Israel, semua itu perjalanan mereka adalah dijiwai oleh ini. Dijiwai oleh iman akan Allah yang penuh dengan belas kasih. Sangat bersyukur para saudara-saudari, kita boleh mengimani Allah itu Bapa yang berbelas kasih. Bukan Allah yang sibuk dengan hukum-hukum, bukan Allah yang mengedepankan amarahnya,
tetapi Allah yang mengedepankan belas kasihan, mengedepankan rekonsiliasi. Dan itulah jiwanya orang Kristiani, itulah jiwa persekutuan kita, supaya kita boleh memulihkan setiap hubungan pergumulan kita sehari-hari. Oleh karena itu para saudara-saudari, gereja selalu mengajak kita bagaimana caranya supaya kita boleh terus-menerus menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih ini. Saya ingin mengajak para saudara untuk melihat apa yang diwartakan dalam bacaan kedua hari ini. Santo Paulus mengajak kita supaya kita mengusahakan kebaikan bersama, kesejahteraan bersama. Semakin kita mengusahakan hal-hal kecil dan sederhana kebaikan bersama itu, maka damai sejahtera dari Allah itu terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Sejalan sekali para saudara-saudari dengan apa yang kita hidupi tahun ini, yang kita usahakan tahun ini. Kesejahteraan bersama sebagai umat beriman. Gereja selalu menyebut dirinya persekutuan. Persekutuan itu dilandasi oleh cinta yang agape. Cinta yang tulus, memberikan diri, mendonasikan hidupnya. Oleh karena itu para saudara-saudari, Thomas Merton, seorang mistikus dari abad ke-20 ini, pernah mengajar kita. Sejatinya seorang Kristiani yang baik, semakin hidup di zaman modern ini, maka dia akan harusnya semakin masuk dalam persekutuan Allah Tritunggal. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena dia melihat yang dibutuhkan oleh dunia saat ini adalah nilai persekutuan, nilai komunio. Karena dalam komunio itu ada bela rasa, ada empati, ada rasa ingin ambil bagian dalam pengalaman orang lain. Salah satu tantangan terbesar kita adalah rongrongan rasa apatis dalam kehidupan kita. Kita seringkali merasa cukup dengan diri kita, membentengi diri kita dengan rasa aman kita. Ini tantangan kita bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita harus bergandengan tangan. Mewujudkan gereja yang berempati, gereja yang berbelas kasih itu tidak sendiri-sendiri. Kita harus membangun komunikasi hidup yang inklusif, bukan semata-mata yang eksklusif, menutup diri kita pada orang lain. Mari kita bangun komunitas kita, mari kita bangun persekutuan paroki ini dengan segala karya-karya pelayanan kita bersama-sama. Semakin kita terlibat, semakin banyak orang mengalami pertobatan kepada Tuhan. Para saudara-saudari yang terkasih dan adik-adik sekalian, banyak gerakan-gerakan kemanusiaan yang menjadi wadah kita mewujudkan wajah Allah yang berbelas kasih ini. Mari kita buka hati kita, mari kita berikan yang baik demi menciptakan kehidupan yang lebih layak. Ada krisis kemanusiaan, krisis lingkungan dalam skala yang kecil dan skala yang besar. Di paroki kita selalu ada program-program yang mengusahakan untuk itu. Hari ini ada donor darah. Hari ini juga ada launching Ki Dalang Kusuma. Sudah tahu belum Bapak Ibu? Belum? Ya nanti ya. Setelah ini silahkan nanti yang mau cek darah, yang sehat, cek darah lah. Apa namanya? Donor darah. Yang sehat, yang mau memberikan itu. Lalu mari kita dukung program-program kita, kecintaan kita pada ekologi. Kita saling mendukung supaya gereja kita ini, paroki kita ini boleh tetap menjadi komunio yang menghadirkan wajah Allah. Tuhan memberkati.